Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak tentunya di jadwal pembelajaran hari Selasa, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang kelima. Seperti biasa, Bapak ingatkan kepada kalian selalu catat materi yang Bapak sampaikan. Kenapa? Karena ketika kalian mencatat materi yang Bapak sampaikan, kalian bisa mengulang materi yang Bapak berikan. Jangan lupa semangat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Silakan tonton videonya. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi pokok Selamat datang Nabi kekasihku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persiapkan diri kalian, siapkan alat tulis kalian, semangat belajar. Masa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat-sifat mulia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa berita bahagia yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat 2 bulan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ibunya bernama Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad sampai Nabi berusia 5 tahun. Saat Nabi berusia 6 tahun, ibunda tercintanya wafat. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib dan dilanjutkan oleh pamannya Abu Thalib saat Nabi berusia 8 tahun. Maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayah daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibundanya adalah Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah sampai Nabi berusia 5 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib dan dilanjutkan oleh pamannya Abu Thalib. Dalil tentang Nabi sebagai suri tauladan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Perjuangan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak diasuh oleh pamannya,
Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Nabi Muhammad mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usia 10 tahun. Beliau menggembalakan ternak milik orang lain di daerah Gurun Makkah, dan pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan dengan ilmu perniagaan oleh pamannya, dan hampir 3 tahun Nabi membantu pamannya untuk berdagang di negeri Syam. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya, hingga Nabi terkenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan tidak pernah membohongi pembelinya. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Beliau melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira, dan tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Setelah beberapa lama, Nabi kembali beruzlah di Gua Hira sampai turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Dan kemudian Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi hingga turun wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 sampai dengan 95. Dan kemudian Nabi Muhammad pun berdakwah secara terang-terangan. Seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Maksudnya adalah Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, dan wahyu pertama yang diterimanya yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian dilanjutkan dengan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian dilanjutkan dengan wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Kemudian seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihi salam. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya wahyu yang kedua, Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang yang terdekat dengannya, tujuannya agar mereka lebih dahulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Akhzumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalin. Mereka adalah Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Sahabat pria yang kemudian segera beriman adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Ja'far bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah. Dan sahabat perempuan yang terkenal adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib, Lubabah Ummul Fadl binti Haris, Ummu Salamah, dan Asma binti Abu Bakar. Sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan memiliki kepribadian yang sangat mulia. Di antara sifat-sifat mulianya yaitu: pertama, Nabi mempunyai perilaku teguh.
Nabi memiliki semangat kerja yang tinggi. Nabi memiliki kejujuran yang sangat luar biasa. Nabi sangat menjunjung tinggi amanah dan kepercayaan orang lain. Nabi mampu menghadapi cobaan dan rintangan dengan sabar. Nabi memiliki sifat percaya diri. Kemudian Nabi selalu bersikap ramah dan sopan serta kasih sayang kepada siapa saja. Itu semua merupakan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas harian. Setelah kalian memahami materi yang telah Bapak sampaikan, maka Bapak akan berikan tugas harian. Tugasnya adalah hafalkan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bapak ulangi, hafalkan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, seperti yang sudah tertulis di video ini. Setelah selesai, videokan hafalan kalian, kemudian kirimkan ke Bapak melalui WhatsApp. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.